Halo sobat-sobat dimanapun berada. Pada video kali ini adalah bagian seri ketiga ya. Dengan tema santet. Sahabat-sahabatku, santet di bagian yang pertama dan yang kedua. Oh ya, bagi teman-teman kawan-kawan yang belum menyimak bagian pertama dan kedua, silakan ditonton dulu ya. Di bagian pertama sudah saya sampaikan bahwa santet yang saya maksud lebih kepada bentuk santet secara verbal, kata-kata. Kata-kata yang begitu punya kuasa, bisa mempengaruhi orang, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati, kemudian mempengaruhi perbuatan orang. Itulah santet. Di bagian kedua, Jayas juga sudah sampaikan bahwa para motivator atau para provokator juga merupakan pelaku-pelaku santet. Sehingga Anda dan saya juga bisa termasuk menjadi korban atau juga bahkan menjadi pelaku dari santet ini. Nah, sahabat-sahabat, baik di bagian ketiga ini saya ingin membahas tentang perang. Santet terkait dengan perang. Sobat-sobatku, perang yang terjadi di zaman now, di era modern ini, sudah bukan lagi perang secara fisik seperti zaman dulu ya. Perang, jadi gini, tujuan perang itu kan untuk menghegemoni, merebut kekuasaan, menguasai golongan atau kelompok atau bangsa atau negara lain. Jadi melumpuhkan lawan kemudian menguasai. Ya, segala kekayaannya, segala sistem negaranya dikuasai. Itu yang namanya perang. Nah, zaman dulu perang dengan cara memakai tentara, pasukan, dengan senjata-senjata pemusnah yang canggih seperti tank, pesawat tempur, kapal, helikopter, dan sebagainya. Dengan senapan-senapan modern dan canggih. Tapi sahabat-sahabatku, cara berperang yang seperti itu sudah tidak dilakukan lagi di zaman now. Bangsa-bangsa untuk menguasai bangsa lain sudah tidak lagi dengan cara perang secara fisik, tapi dengan cara santet. Nah, santetnya bentuknya apa? Sebelum kita bahas nanti, saya mau ngasih ilustrasi ya. Kalau santet yang dilakukan para dukun-dukun itu, tenung ya, dengan perewangan makhluk-makhluk jin atau makhluk-makhluk halus ya. Itu sistemnya begini. Saya kasih contoh. Kalau zaman dulu ya, nah, saya bisa tahu karena saya pernah mempelajari ilmunya. Ilmu santet tenung dukun-dukun ya. Jadi misalkan gini. Ini paku lah, anggap aja paku, atau ini saya kasih contoh sendok ya. Sendok ini kan benda padat. Nah, bagaimana ini bisa dimasukkan ke dalam perut orang yang mau dicelakai biar orang itu sakit? Anggap aja ini paku ya. Paku, saya ambilin paku dulu deh sebentar. Contohnya biar nyata ya. Nih sobat-sobat, paku ya. Ini ada paku-paku ini. Paku-paku ini. Kalau santet zaman dulu yang dilakukan oleh dukun-dukun sakti katanya itu ya. Paku-paku ini dimasukkan ke dalam perut. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah perubahan wujud. Jadi paku ini kan benda padat. Nah, cara kerjanya dengan bantuan perewangan-perewangan berupa bangsa-bangsa jin lembut-lembut itu ya. Ini benda padat ini diubah menjadi wujud gas. Kemudian dikirim ke orang yang mau dicelakai. Masukkan dalam mana? Tenggorokan atau dalam perutnya misalkan. Nah, setelah ini menjadi wujud gas dimasukkan ke dalam perutnya. Setelah berada di dalam perut kemudian dikembalikan menjadi wujud semula. Menjadi paku lagi. Begitu cara kerja santet. Yang dalam arti santet tenung ya. Atau dengan ilustrasi yang gampang, saya kasih contoh gini. Biar mudah dipahami ini ya. Jadi seperti teknologi modern, kita sering mengirim chat atau SMS ya.
Misalkan saya mengirim kepada seorang teman, halo teman, apa kabar? Apa kabar? Gitu ya. Kemudian itu dari energi frekuensi digital dikirim oleh frekuensi Android atau HP kita ke satelit. Kemudian dari satelit dikirim lagi ke HP penerima, ke nomor penerima. Nah, sampai di HP penerima diubah lagi menjadi bentuk digital semula. Sehingga ketika saya menulis misalkan kata, halo apa kabar? Di sana nerimanya kembali semula. Halo apa kabar? Begitu. Tidak halo kabar ha, atau kemudian berubah jadi barkah halo apa, enggak berubah dia, tetap halo apa kabar, ya sana terimanya halo apa kabar. Jadi begitu cara kerjanya, pengubahan energi dan frekuensi kemudian diubah lagi menjadi digital yang semula. Nah, kira-kira seperti itu ya, itu yang santet tenung. Kalau misalkan paku atau penyakit, bibit tipes misalkan, disantet, dimasukkan ke dalam perut orang, kemudian dijadikan bibit tipes lagi. Bisa itu. Seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang santet atau perang di zaman now. Yang menggunakan teknologi informasi. Jadi bentuknya, wujudnya adalah propaganda berwujud kata-kata atau kalimat atau suara-suara yang menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu. Alat yang dipakai apa? Informasi dan teknologi. Bentuk nyatanya bisa sosial media, WhatsApp, Facebook, atau YouTube seperti ini ya. Twitter, dan lain sebagainya. Banyak sekali macam-macam sosial media. Nah, wujudnya adalah postingan-postingan kata-kata yang memotivasi orang untuk melakukan hal-hal yang radikal bahkan ya, sampai ngebom bunuh diri dan sebagainya. Nah, ini propaganda-propaganda seperti itu yang dilakukan. Juga termasuk hoax. Hoax ini juga masuk dalam santet masa kini. Kemudian medan yang dipakai, kalau zaman dulu perang secara fisik, medannya adalah padang belantara, di hutan-hutan, di laut ya. Pokoknya di tempat-tempat, biasanya kalau negara sepakat atau ada kerajaan dengan kerajaan atau negara dengan negara sepakat untuk perang, mereka akan mencari tempat padang belantara. Ya, arena medan pertempurannya ditentukan di sini. Biasanya jauh dari masyarakat, jauh dari perkotaan, jauh dari pemukiman masyarakat. Dipilih begitu. Nah, sedangkan di zaman now, santet untuk perang ini yang dilakukan adalah medannya atau arenanya bisa ada di mana saja. Bisa ada di mana saja. Bahkan di dalam satu keluarga bisa jadi mungkin bapaknya dengan anaknya. Ya, perang ideologi. Bapaknya punya ideologi yang lain, anaknya punya ideologi yang lain. Dan itu bisa terjadi dilakukan melalui media sosial apa saja. Jadi medan pertempurannya berbeda, bukan di laut, di gurun ya, bukan. Dan kemudian pasukannya juga, kalau perang-perang fisik di perang zaman dulu selalu yang dipakai adalah pasukan tentara ya, dengan kekuatan-kekuatan khusus ya, physically betul-betul, senjata-senjata berat. Nah, tapi di zaman sekarang ini melibatkan bukan cuma pasukan, bukan hanya tentara berseragam, ada pangkatnya jenderal, kolonel, kapten, kopral, bukan begitu lagi. Tapi perang di zaman now dengan teknologi santet ini adalah perang yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Jadi Anda dan saya sekarang termasuk berada di medan pertempuran ini. Seperti itu tadi, alat yang dipakai adalah sosial media. Nah, setiap para aktivis atau para ideolog ya, para penyebar propaganda ini, tujuannya biasanya adalah untuk mencuci otak. Mencuci otak dengan cara menguasai, menghegemoni ya, menguasai, intinya kekuasaan. Di mana-mana namanya perang itu pasti kekuasaan.
untuk menaklukkan dan mengontrol supaya orang bisa dikontrol, orang bisa diatur, bisa disuruh-suruh seenaknya si penyuruh. Itu si enaknya penguasa. Itu tujuan perang. Nah, mencuci otaknya adalah untuk mengubah ideologi. Misalkan ideologi damai, ideologi kemanusiaan dirubah. Nah, itu bisa kita lihat dalam berbagai banyak kelompok-kelompok yang menawarkan ideologi garis keras, ideologi permusuhan, pertikaian, pertentangan. Itu termasuk perang santet modern. Kemudian, selain melibatkan segala lapisan masyarakat, kemudian juga tidak memakai sistem tentara atau aparatur negara yang berseragam, juga waktunya bisa terjadi kapan aja. Pagi, siang, malam, nggak tentu waktu. Seenaknya orang bisa menyebarkan santet ini. Santet atau tenung berbentuk verbal ini yang sangat mempengaruhi manusia ini juga seringkali dilancarkan dalam bentuk membuli misalnya. Membuli golongan tertentu misalkan. Ya, sering kita dengar di sosial media kebanyakan membuli Jokowi lah, atau membuli menteri inilah, membuli kelompok ini, kelompok itu. Ini termasuk sangat jelas santet dan bisa dilakukan oleh banyak lapisan masyarakat. Siapapun, mulai dari level menteri, level pejabat negara, orang sipil, ibu-ibu rumah tangga, para tukang becak, siapapun bisa. Termasuk Anda dan saya terlibat dalam perang atau santet modern ini. Nah, sahabat-sahabatku, begitu juga sebenarnya dengan hal-hal politikus atau dunia politikan. Dunia politik, komunikasi politik, semua itu sebenarnya adalah bentuk santet. Sadar atau tidak sadar, segala bentuk politik itu adalah santet. Nah, kemarin di video sebelumnya, saya di bagian kedua ya, saya sudah sampaikan bahwa santet itu bisa positif. Seperti Bung Karno menyantet banyak masyarakat Indonesia dengan provokasi-provokasi yang positif, membangkitkan semangat. Tapi santet juga sangat besar berpotensi merusak, menghancurkan. Mengubah cara pandang, mengubah ideologi. Dengan komunikasi yang kadang bentuknya ada yang sopan, ada yang sangar. Apapun tujuannya adalah untuk memberikan propaganda atau ideologi. Nah, sahabat-sahabatku, apakah kita senantiasa sadar? Banyak orang hari ini yang tidak sadar bahwa kita terlibat dalam suatu peperangan yang sangat nyata. Tapi kadang kita tidak sadar. Nah, tujuannya adalah untuk menguasai. Kelompok yang satu ingin menguasai kelompok yang lain. Nah, sebenarnya dimanapun yang namanya perang dalam bentuk apapun, mau perang dalam zaman dulu kerajaan dengan kerajaan, masih pakai panah, pakai batu, pakai tombak, ataupun yang berkembang kemudian dengan peluru, pelor, meriam, tank, senapan, bom dan sebagainya, maupun zaman now dengan teknologi informasi dan teknologi internet ini ya, teknologi sosial media dengan segala bentuk propagandanya, semuanya tujuannya adalah untuk memiliki kekuasaan supaya kelompok saya bisa menguasai kelompok yang lain. Begitupun kelompok yang itu berorientasinya sama. Kelompokku harus menguasai kelompok yang lain. Dan sahabat-sahabatku, saya juga sangat yakin penyebaran virus COVID-19 adalah bagian dari sistem yang terkait juga dengan santet atau perang untuk menguasai dunia. Baik, sekian dulu video ketiga. Kita akan lanjutkan di perbincangan yang lain. Dari saya, wartawan kabar baik untuk dunia.